Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 8? Sehat semuanya? Masih semangat untuk belajar? Oke, jadi untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang gaya ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang gerak lurus. Nah, sekarang kita review dulu materi sebelumnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep gerak lurus. Jadi, lintasan gerak itu dibagi 3, yaitu lurus, melingkar, dan melengkung. Nah, jika lintasannya lurus, maka itu yang disebut dengan gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi 2. Ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan, disebut juga GLBB. Jadi suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan itu jika kecepatannya tetap. Jadi di sini tidak adanya percepatan. Jadi percepatannya sama dengan 0. Nah, contohnya gerak planet mengitari matahari, kereta melaju di rel dengan kecepatan tetap, bulan mengitari bumi, dan pesawat melaju dengan kecepatan tetap. Nah, jadi kata kuncinya kecepatan tetap ya. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya itu berubah. Jadi, di situ percepatannya memiliki nilai yang konstan atau tetap. Contohnya, orang mengayuh sepeda di tanjakan, mendaki gunung, apel jatuh dari pohon, dan air terjun. Jadi, dia memiliki kecepatan awal dan akhir yang berbeda. Berikut ini merupakan grafik hubungan antara jarak dan waktu. Jadi, antara GLB dan GLBB itu gambarnya berbeda ya. Begitu juga dengan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, kalau GLB dia horizontal, sedangkan kalau GLBB dia miring lurus ya. Oke, sekarang kita akan memasuki materi tentang gaya. Coba perhatikan kedua gambar. Kira-kira mana sih yang disebut dengan gaya? Apakah gambar yang pertama, anak memakai kacamata, bawa tas bermerek, pakaiannya bagus, atau dua orang anak yang berpakaian biasa, pakaian sekolah yang sedang mendorong meja? Kira-kira mana nih? Jadi, ternyata yang disebut dengan gaya itu adalah anak yang sedang mendorong meja, bukan yang sedang memakai kacamata dan tas serta baju bagus. Nah, jadi di sini gaya itu ciri-cirinya bendanya akan mengalami perubahan posisi. Nah, jadi yang disebut gaya berarti adanya dorongan atau tarikan ya. Oke, di gambar ada dua buah mobil sedang didorong. Yang pertama didorong oleh dua orang, yang kedua didorong oleh satu orang. Nah, kira-kira manakah nih gambar yang menunjukkan mendorong mobil paling mudah? Oke, jadi ternyata yang gambar yang pertama ya, yang didorong oleh dua orang. Kenapa paling mudah? Karena di situ
itu gaya yang dihasilkan kedua orang itu lebih besar dibandingkan oleh satu orang. Makanya mendorong mobilnya itu lebih mudah jika didorong oleh dua orang. Jadi, pada dasarnya, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Nah, gaya ini merupakan besaran vektor ya, karena dia memiliki arah dan nilai. Untuk simbolnya, itu adalah F, satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Atau di sini satuan CGS-nya itu adalah Dyne. Berikut ini merupakan alat ukur gaya, disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Nah, biasanya nih dinamometer itu selain mengukur berat, dia juga mengukur massa. Nah, berat sama massa itu sama atau tidak sih? Kita pelajari lanjut. Jadi, ternyata berat sama massa itu berbeda. Nah, massa itu dimanapun tempatnya, mau di bumi atau di bulan itu sama. Jadi ketika di bumi itu 120 kg, maka ketika di bulan juga 120 kg. Tetapi kalau berat, itu bergantung dengan gravitasi. Nah, di bumi gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan kalau di bulan itu 1/6 dari gravitasi bumi. Nah, jadi di situ beratnya 120 dikali gravitasi sama dengan 1200 Newton, sedangkan ketika di bulan itu 1/6-nya, jadi 1200 dibagi 6 sama dengan 200 Newton. Nah, jadi kalau berat itu satuannya Newton. Nah, ingat ya, jadi ketika kalian menimbang badan kalian, itu sebenarnya kalian adalah menimbang massa, bukan menimbang berat. Selanjutnya mengenai resultan atau paduan gaya. Nah, di sini jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada suatu benda, kita bisa menghitung resultannya. Untuk yang pertama itu jika gaya-gaya yang segaris dan searah. Nah, contohnya di situ ada seorang anak sedang membantu ayahnya mendorong gerobak makanan. Nah, arahnya sama, mereka ayahnya ke kanan dan anaknya juga ke kanan, maka resultannya tinggal dijumlah F1 ditambah F2. Nah, namun jika gaya-gayanya itu berlawanan arah, maka di situ dikurangin. Jadi F2 dikurang F1. Contoh soal. Nah, di situ ada dua orang anak sedang tarik tambang. Si Tono gayanya 142 Newton, sedangkan si Irham 140 Newton. Nah, kira-kira berapakah resultan gayanya? Nah, jadi di situ tinggal dikurang aja. 142 dikurang 140, jadi sama dengan 2 Newton. Nah, arahnya kemana? Kita lihat yang paling besar. Di situ lebih besar si Tono, maka arahnya dia ke Tono. Berikut ini latihan soal ya. Kita akan menentukan besarnya resultan dan arah yang bekerja pada suatu benda. Nah, untuk yang pertama, di situ ke kiri 20, ke kanan 5 sama 25. Nah, jadi kalian jumlahin dulu yang kanan 5 tambah 25 berapa? Nah, baru dikurang sama 20. Habis itu, untuk arahnya kita lihat mana yang paling besar. Sebelah kanan atau sebelah kiri, maka disitulah arahnya.
Kemudian untuk yang nomor 2, di situ ada 30 Newton ke kiri dan ke kanan 15 sama 15. Nah, kita jumlahin dulu yang sebelah kanan. 15 tambah 15 itu berapa? Lalu dikurangkan kanan sama kirinya. Nah, habis itu arahnya kemana? Apakah dia ke kanan, ke kiri, atau tetap? Jadi, jenis-jenis gaya itu ada 2 ya. Ada gaya sentuh sama gaya tak sentuh. Jadi, kalau gaya sentuh itu ada interaksi dengan benda, kita menempel. Sedangkan kalau gaya tak sentuh itu kita tidak ada interaksi dengan benda, tetapi benda tersebut bisa bergerak. Nah, contohnya untuk gaya sentuh itu adalah gaya otot. Jadi di situ gaya ditimbulkan karena adanya koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya, seseorang memanah, mendorong meja, menarik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah gaya gesek. Nah, kalau di sini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Contohnya, gaya gesekan antara meja dan lantai. Untuk gaya tak sentuh, contohnya gaya magnet. Nah, jadi ketika paku didekatkan oleh magnet, maka tanpa ditempelkan sekalipun, si paku bisa menempel pada magnet. Nah, kemudian untuk yang kedua, contoh gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi. Nah, jadi di situ gaya tarik bumi terhadap seluruh benda yang memiliki massa. Nah, jadi di situ contohnya apel yang jatuh dari pohon, habis itu orang yang melakukan terjun payung. Jadi, ternyata gaya itu mempengaruhi suatu benda ya. Dia bisa merubah bentuk, merubah arahnya, habis itu kecepatannya juga bisa berubah, posisinya juga bisa berubah, dan yang pastinya benda yang diam itu bisa menjadi bergerak, atau sebaliknya, yang bergerak menjadi diam. Oke, selesai materi tentang gaya. Semoga bisa dipahami. Nah, jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan di WhatsApp ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.